Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ila arwah jami' awliyaillah li masyariqil ardi wa magharibiha wa ila arwah jami' masayyidina wa muallimina wa ila arwah abaina wa ummahatina khususnya. Syai'un lillahi lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Para keluarga berataan yang sama-sama hadir di dalam masjid yang berkah dan mulia ini, rahimahumullah. Segala puji syukur alhamdulillah kita di subuh hari 6 di Ramadan tahun ini kita dipanjangkan umur, sehat badan, kemudian kada'aul, sehingga kita sama-sama bisa hadir di dalam masjid yang berkah dan mulia ini. Dan mudah-mudahan kita semua di dalam Ramadan ini khususnya dan Ramadan-Ramadan yang akan datang mendapatkan keberkahannya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan selalu kepada Habibuna wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang kedua kali kepada keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'at ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimahumullah, di pertemuan lawan ulun lawas ke sini. Nah, apa namanya ulun di ini kita sama-sama membahas yang berkaitan dengan perkara masalah sabahyang di dalam kitab Syiarus Salikin yang dikarang oleh Abdus Samad Palembang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumikum fid dharain amin. Al-babul hamisu fi asraris siyam, yang artinya bermula bab yang kalimat pada menyatakan rahasia puasa. Jadi kenapa dianggap pada bab 6 kalimat? Karena dipadahkan di dalam dakwahnya Rasul sudah mencontohkan ketika beliau diangkat menjadi Rasul, langsung puasa dipadahkan kada. Dalam dakwah Rasul dipadahkan ketika beliau diangkat, yang pertama beliau dakwahkan adalah uluhiyah, masalah ketuhanan. Karena di zaman jahiliyah itu memang ada Tuhan, cuman dipadahkan berupa berhala. Nah, dengan diutusnya Habibuna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanang beliau dakwahkan adalah tentang ketuhanan itu. Berapa dalam hadis tadi padahal 10 tahun lebih
setelah malam Isra wal Mi'raj hanya perkara sembahyang. Jadi sembahyangnya adalah nang pertama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena terkadang sebagian orang Arab tuh mengakui aja bahwasanya ada Tuhan selain Allah. Cuma sebagian besar termasuk Abu Jahal. Nah, pada ketika itu kada mengakui bahwasanya ngaran utusan itu adalah Muhammad Tuhan. Makanya kan jelas dalam hadis itu, ketika Abu Jahal berburu ke dalam lubang, kemudian Rasulullah sahabat kawan-kawan Abu Jahal mengangkat, ada apa? Ujar Rasulullah, ayo aku mengangkat, coba bersyahadat dulu, ayo aja Abu Jahal. Mbak diangkat, turunkan surban, naik ke atas, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad bin Abdullah wa anna Muhammad Rasulullah. Makanya dalam itu dibadahakan dalam perjalanan dakwah Rasul, di antaranya tahun ke-6 Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke Islam. Nah, atau dia mengatakan hanya 50-an orang yang ke Islam tahun ke-6 Hijriah sudah ada muda daripada. Namun setelah dibadahkan malam Isra wal Mi'raj itu diturunkan perkara sembahyang, nah beliau pindah ke Madinah tahun pertama, tahun kedua adalah hanyar diwajibkan sembahyang 5 waktu. Nah, makanya dia dibadahkan, ada kan hadis yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu puasa cuma 9 tahun. Padahal begitu di Madinah 10. Kenapa? Tahun pertama belum diwajibkan sembahyang. Tahun keduanya. Nah, jadi bab 6 kalimah pada menyatakan perkara-perkara rahasia sembahyang. Bermula puasa itu satu rukun daripada beberapa rukun Islam, dan yaitu sir bagi iman. Nah, rahasia iman itu ada di puasa di antaranya. Karena hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita ini padahal mudah benar, apalagi di zaman sekarang nih, tidak pacar bibir. Tahu ada 2 biji roti masuk, atau tidak pacar tidak haring bibir nih. 2 biji roti sudah masuk. Nah, ada sini bahasa bibir rasakan tidak bermanfaat puasa. Ada sini puasa diisinin lawan tasbih di dalam. Nah, jadi kada apa. Makanya sir iman itu diantaranya adalah puasa. Kemudian sadan sanis pusabar, artinya puasa itu separuh diantaranya sabar. Makanya hadirin wal hadirat rahimakumullah, disebutkan kita ketika kita digibah orang, dikuya orang, nah atau cakai berkurang dan menantang lawan seorang kekalahi. Nah, dalam hadis disebutkan kita dianjurkan, berkata aku puasa. Jangan lupa kita puasa sabar dibadahkan. Nah, lain kaina puasa aja kaina maghrib kita yangnya lain. Puasa dibadahkan manahan sabar. Makanya disebutkan oleh sidin dan sanis pusabar saparuh sabar. Dan sabar itu sanisku iman. Nah, kemudian banyak sabar saparuh daripada iman. Nah, kita dikatakan orang yang beriman yang sempurna bila ada sifat sabar di dalam itu. Maka ada iman kita hakikatnya. Nah, dan maklum pahala sabar itu tidak boleh dikira-kira akan banyaknya. Nah, kemudian di sini hanya kalau perkara sabar ini Quran sendiri sudah mengatakan bahwasanya innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja disempurnakan pahala orang-orang yang sabar itu tanpa dikira-kiranya, kadang kalau dikira banyaknya daripada. Nah, kemudian di dalam hadis qudsi disebutkan kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhikrin illa siyam fa innahu li wa anna ajzibi.
yang artinya bermula tiap-tiap kebajikan itu dibalas dengan 10 umpamanya. Nah, ini sekali kita berbuat baik 10 balasannya dipadahkan. Sekali berbuat baik 10 sampai ila sab'atimi dipin, ila sab'atimi atibipin, sampai 700 lipat ganda dipadahkan. Kemudian kecuali melainkan puasa, bahwasanya ia bagiku dan akulah yang membalas dia dengan tidak sekira-kira. Nah, jadi dipadahkan kalau perkara puasa kita lawan Allah, Allah yang membalasnya, tidak orang lain. Makanya hadirin wal hadirat rahimakumullah, apalagi di bulan puasa ini kan jelas benar. Sebagian kita dipadahkan, apalagi ada biar kata artinya aku nih sidin terkadang Isya kada sendirian, kemudian aku tarawih, baiklah yuk. Nah, sulit yuk kan kali. Kita padahkan baik, dipadahkan wajib ditinggalkan sidin. Kita padahkan kada baik, nah kada baik sidang benisuk, baik semuanya. Nah, ada duanya. Tarawih kada, sembahyang kada dipadahkan. Nah, nampas itu dipadahkan ketika kita melaksanakan sembahyang Isya. Nah, usahakan tadi qabliyah dan ba'diyah Isya jangan sampai ditinggal, karena itu waktu biasa kitanya. Nah, itu setiap hari. Jadi terkadang kita ingat imbah Isya, masya Allah, nah ada luar soalnya 9 orang menyunatkan, cakap menyunat dipadahkan. Nah, padahal dia umpamanya dipadahkan 2 rakaat di apa sembahyang sunat dinilai dengan pahala fardu. Nah, lipat dengan di bulan puasa. Kemudian disebutkan lagi oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lagi sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi la halqu famis saimi atyabu indallah min rihil miski aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maklum jadi kita hati-hati dipadahkan, karena kan kita di perkaranya besiwak dipadahkan. Besiwak kita subuh masih boleh. Nah, tapi sudah gelincir matahari makruh kita besiwak. Nah, masuk kepada apa? Menyikat gigi. Nah, maju berbau air mulut. Nah, ini dipadahkan jari baginda Rasulullah tadi. Wallazi nafsi biyadihi la halqu famis saimi atyabu indallah mirrihil miski. Nah, sungguh diriku di dalam kekuasaannya, bau mulut orang yang puasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak wangi bengaran kasturi. Mana harum benar, tapi tetap lebih baik orang yang puasa. Karena hadirin wal hadirat rahimakumullah, jelaskan dibadakan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nausa ini ibadatu, guring orang yang puasa itu adalah ibadah. Kita daripada padangan ujung-ujung, nah lebih baik dipadakan guring. Jangan dipadakan kita nih membasahul guring, nah basahul maka hujan deh, masya Allah sama mudah ini mulai turun kakak yang di depan kan di depan cuma sedang kayak di depan. Nah, sama nih mulai dihentakkan. Nah, hujannya nah nyaman guring dipadakan. Nah, jangan dipadakan. Kenapa? Nah, karena jelas mau kita guring tadi yang pertama sembahyang fardu ketinggian, yang kedua jadi bagi kita menuruti godaan syaitan. Menuruti. Karena di antara senjata atau alat-alat syaitan menggoda manusia, di antaranya wabil khusus subuh ini jelas sebenarnya dipadakan. Subuh ini ada salimut iblis dipadakan. Alhamdulillah subhanahu. Nah, ini salimut iblis. Nah, dalam kisah itu yang mencontohkan
lah tang pertama si pulan atau pulana dibini atau lakian nih guring tapi pindarabit pulang. Kemudian dikamihi anak dingin pulang tapi subuh tatap dipedahkan sampai siang melanda. Nah, kenapa? Salahnya diselimuti. Karena salah satu alat iblis untuk menggoda manusia adalah sejenis dengan sari. Kemudian ada lagi dipedahkan sejenis, mungkin tadi sejenis tornya kurang lebih indah potongan kayak hakim mahwa jadi orang untuk kayak linggis dipedahkan. Nah, apa aja gunanya? Sekalinya ini dia ulang mencontoh uji iblis gunanya tahu lah kami itu gunanya adalah aku mengit buit kurang-kurang. Nah, panas belum jadi duduk menakutkan. Indah panas belum dia melihat TV 2 jam karena aja. Nah, di orang menakut dibedakan setengah jam yaitu asal alasan dibedakan. Nah, dituasnya. Kemudian lagi dipadahkan ada lagi diantaranya alat iblis menggoda manusia adalah sejenis madu. Kenapa aja sejenis madu? Nah, hati-hati kita nih di bulan puasa nih khususnya hati-hati benar. Ya tadi Bu Ella sama Ella lagi ini sama Yosafarinya. Bila berpaparakan kita nih dipadahkan, nah menggibah kurang lain, menguyak kurang lain. Padahal jelas dipadahkan. Di zaman Rasulullah dia sudah dibuktikan di hadis itu. Ketika sahabat mengatakan bahwasanya si fulan 2 orang itu puasa, kemudian datang ke hadapan Rasulullah, Rasulullah ada puasa hanya makan daging. Ujar lain kada, ujar dirinya pun kada. Rasulullah aku puasa. Ujar Rasulullah gabung ke belakang ini, balik gabung keluar daging meluat. Nah, jadi Rasulullah bahas tentang ini. Padahal ini benar-benar puasa. Sekalinya apa pegawaian tadi di rumah mau yaki diulang. Makanya ulama tasawuf dalam menghulu makan menggibah itu adalah menghilangkan pahala puasa. Kita kan tahu aja puasa ini digulungkan 3 gulungan sudah. Cuma kita ini di gulungan yang mana? Nah, kada tahu kita. Yang pertama puasa ini kan ada gulungan awal. Napa gulungan awal? Orang yang hanya banyak menjaga nama kada membatalkan puasa. Kada makan, kada minum, kada muntah dengan sengaja, kada memasukkan sesuatu ke lubang yang terbuka. Nah, itu sudah puasanya. Itu dipadahkan menjadi ulama tasawuf puasa awal namanya. Kalau puasa hawas, nah ya kita berusaha gitu. Di samping kita menjaga mata, menjaga telinga, nah menjaga mulut daripada menggibah orang lain. Nah, kami ulang kepada membatalkan nilai pahala puasa. Makanya kaitannya lawan alat iblis, alat setan menggoda manusia itu di mana sesamaannya? Sekalinya dipadahkan Masya Allah. Disuruhkan ini kisah orang panitia kisahnya nih. Panitia disuruhkan setengah jam berpandir itu tidak terpukul tal. Udah dipulangkan memilih jurang sejam mendengar saat ini masih banyak kisahnya masih itu. Pokoknya gak RT 2, yang itu belum ke RT 3, RT 4, Masya Allah dibadakan. Itu ya ulama itu si pulan dan si pulanah itu dibadakan di palitinya dengan madu di bibirnya sehingga ulang pendengarannya itu dia tamangat dibadakan pada sepaling kita kira sepaling bujur. Nah, cuma intinya maunya di orang itu adalah gibah itu membatalkan nilai pahala puasa. Sekaligus itu adalah termasuk tadi alat iblis menggoda manusia. Nah, ya itu kita. Kemudian yang keempat diantaranya adalah sejenis dengan kawat. Nah, apa fungsinya ya kita nih subuh kita. Jadi tadi membaca malam di tarawih. Nah, aku di malam tarawih dilenggarkan aja. Di situ tercapai. Jadi padahal budik sini nggak pernah diulang. TV warai. Mau sudah tasbih kan sudah.
malah gugur udah lumayannya 33 ini malah tasbih gugur tapi lumayan TV Allah setengah jam dipindah aja lina anak pihan iklan ya tersarik dibedahkan itu dibedahkan aja ulama nih. Nah pihan kita baca itu dikaitkan ulih sejenis kawan sehingga mantuk dibedahkan. Nah hati-hati kita itu dia kembali kepada kita bila itu alat iblis menggoda manusia. Kemudian kembali kita kepada hadis yang disampaikan oleh Habibun Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya bau mulut orang yang puasa di sisi Allah lebih harum daripada bau misik. Kemudian tadi disebutkan juga naum saimi ibadah, guring orang yang puasa itu adalah ibadah. Nah, cuman jangan sampai meninggalkan para guru. Nah, ya tadi, ayo silakan datang hari dibadakan berbuat dikarasi jangan lebih. Kalau dari mutasawuf orangnya mujahadah dikarasi, munkada gitu. Seperti itu macam salah wasan bahasa kitanya. Nah, mujahadah. Kemudian yang kedua adalah wasumtuhu tasbihun dibadakan. Diamnya orang yang puasa itu tasbih dibadakan. Nah, kita ada berenang daripada tadi yang diulang karena rusaknya alhamdulillah subhanallah. Bahkan dibadakan di hadis lain itu disebutkan bahwasanya ketika bertaubat orang yang menggibah nih bertaubat bujur-bujur di sini, nah itu masuk surga adalah yang terakhir. Mulai diulang. Maka kebanyakannya kita ini kan berdalih bang, itu tuh bujur jangan kuya. Nah ini dibadakan. Padahal ulama nang bujur tuh, mana kuya tuh, nangaran gibah tuh ya bujur tadi. Amun nya kada bujur tuh kita menjadi karena genal di pahalanya. Orang kada bujur di kuya baginannya, nang bujur tuh nangaran kuya. Orang yang bertaubat daripada gibah, orang yang terakhir daripada ibadah itu masuk surga. Dan ketika dia tidak bertaubat, alhamdulillah subhanallah, orang yang pertama masuk neraka. Nah, hati-hati kita menghayati orang. Makanya orang bertasawuf menggulungkan orang yang menghayati orang ini adalah termasuk membatalkan nilai pahala puasa. Jadi wasuntuhu tasbihun. Kemudian yang ketiga wa du'a'uhu mustajabun. Doa orang nang puasa ni istijab, nah mustajab atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Karena disebutkan ibadatan kita ni ada di antaranya mendekatkan untuk dikabulkan doa itu ada nang waktu, ada nang tanpa. Nah, mau kita di luar kota Makkah dan Madinah khususnya di antaranya tuh paling kita berada di beberapa ini. Nah, itu dibadakan waktu. Kalau tempat kita mungkin dimakan para wali dalam bentuk contohnya. Nah, kita ini waktu banyak waktu. Kayak hari Jumat, nah ada satu waktu. Kemudian tadi pilihan puasa doa kita mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Nah, karena hadirin wal hadirat rahimahullah, jadi jelas mana tadi kan puasa siapa gawian sunnah dinilai dengan pahala fardu. Apalagi dipadahkan umrah, kurang badal umrah itu jelas kelihatannya biar kurang badal umrah. Nah, apa aja kelihatannya jelas benar kurang badal umrah itu menggantikan umrah kalau di luar Ramadan itu 3 kali biar Abu ya sedih datang cuma sedih di banjir aja jadi hari ini berapa puluh menit. Jadi sedih uang tadi sudah banjir. Nah kemudian pemasukan itu hari ini mungkin sore ini kan ke Jakarta boleh keluar kamu dua jemaah anak. Cuma dipadahkan orang sendiri kan masih dia ngomong masalah alat untuk manasik umrah. Maksud dulu mendengarkan ada 60 juta, ada 60 juta setengah.
badal umrah tuh. Nah, bahasanya menggantikan umrah tuh. Nah, ini maksud ulun kelihatan benar. Kalau di luar bulan puasa itu berapa kali? 3 kali. 3 kali kita keluar tanah haram, entah kita kau dari dia kah, mungkin kalau pengasuti kataib kah, atau kita ajadrana di padahal katan air kita kemudian datang masuk ke Makkah Masjidil Haram tawaf sa'i bercukur hanya sekali. Kalau di Ramadan 3 kali seperti itu tuh hanya sah kita menggoyahkan ampun. Nah, tapi kalau di Ramadan dibedakan jelas benar sekali itu menyamai 3 kali di luar Ramadan. Jelas benar lipat gendanya sekali coba dibedakan di Ramadan. Nah, itu siang kah malam aja. Kalau di Ramadan sama dibedakan. Malam kah kita menggoyahkan umrah, siang kah kalau lain siang kan aja jadi puasa, malam sama dibedakan. Bahkan disebutkan ulang lebih banyak mengambil dekat malam daripada siang. Nyaman. Imbah tarawih boleh sedikit jam 1 atau jam 2 orang nolakan sudah kata itu. Nah, kayaknya kita makan tawaf sa'i bercukur boleh ke rumah makan sahur daripada makanan yang mau siang sama kira pada puasa pada laparan diri makan juga. Nah, itu mencoba akan masuk lipat gandanya itu kelihatan benar ibadah. Nah, jadi itulah kembali kepada hadis tadilah wa du'a'uhu mustajabun. Doa orang yang puasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat dia ujar Habibuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau wa amaluhu mudaahu. Amal ibadahnya dilipat gandakan. Nah, makanya diri wal hadirin rahimahullah kita sudah tadi di hari 6 amal. Berarti amaliyah harian kita sudah 6 hari. Allahumma rahmani birahmatika ya arhamar rahim. 100 hari. Allahumma rahmani birahmatika ya arhamar rahim. 100 hari. Dibadakan maka halus itu hanya jangan berlalu. Jelas biar di hadis itu la tahkiranna junuba sagiran. Ini contoh besar. La tahkiranna junuba sagiran. Jangan engkau menganggap remeh dosa-dosa yang halusnya. Nang kecil-kecil itu jangan dianggap remeh. Annas sagira gadan yakum kabiran. Karena dipadakan hari ini kecil dengan kita perbuat yakum gadan kabiran. Nah, isuk menjadi besar. Dosa besar lagi. Kebanyakan sudah kumpulan. Nah, kemudian innas sagira walau tuqamu ahduhu indal ilah mustiran satira. Nah, dosa kecil walaupun lawas masaknya tapi di sisi Allah di lauhil mahfuz tersimpan. Kalau wajib menonton dari yang namanya kehalusan terhustanya ini ibadahkan tapi di sisi Allah di lauhil mahfuz tersimpan rapi catatan. Nah, jadi makanya dalam hadis itu ketika junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, kemudian sidin liwat pada sebuah kubur, kemudian sidin ambil rantingnya, di antaranya hadis kemudian sidin hambetakannya. Yang pertama dipadakan ngarang daun hidup pada gugur. Kemudian yang kedua dipadakan sidin gugur sebagai. Yang ketiga tak banyak gugur. Nah, sahabat dan mengatakan apa ini contohnya Rasulullah. Seperti inilah ya Rasulullah kita di dalam beramal beribadah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita astagfirullahaladzim sekali kubur sama dengan dosa. Kita tambahin pula astagfirullahaladzim dengan ibadah-ibadah lain tadi. Jadi sehari 100 Allah ini dirahmatika ya arhamar rahim 10 awal dibadakan untuk amaliyah kita.
agar tadihan mudah-mudahan kan dosa-dosa kita yang halus diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amun hina ya nah ini ibadah. Kita bisa katakan kalau yang besar itu dipadahkan dalam panataannya itu di samping kita minta ampun kepada Allah, kemudian berhenti daripada itu dosa dan di dalam hati ini kada main cita-cita hendak memperbuat di masa akan datang, itu adalah syarat taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau lawan makhluk, nah ya bertambah belum apa? Minta ridha, minta Allah. Nah, ada kalau kita lawan makhluk minta ridha, minta Allah. Makanya kita baik benar dilanggar di masjid ini kita dibadakan imbah tarawih basulita. Imbah raya bersama kenal ucapan ini. Kalau bisa masukin ditambah intarullah ayat Allah ya kayak ini. Nah, lapas bisa tambahnya kira-kira tapi dibedahkan dipikir kepada. Nah, lapas itu dibedahkan kepada kayak yang kayak berapa bisa pian. Nah, umpamanya. Nah. Jangan main bener ngarayat aja kencang ucapannya kayak hati-hati. Cucu nih, tuh ada rambutan ditutupnya. Minta maaf. Negara mana mencuci menukai tangan, minta maaf. Nah, sekalinya pisang sidin miur anamidin bulan puasa ini buat kita. Kayak ada lagi aja minta maafnya. Nah, jangan itu lahir. Nah, masalah sambil bawah itu. Jangan. Jadi kalau ulama keras itu kita disuruhkan menyambat kesalahan walaupun sebagian lain itu kada usah menyambat ada jenang mengambil. Nah, itu. Kemudian dan lagi sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil jannati babun yuqalu lahu rayyan la yadkhulu minhu illa sa'imun wa huwa maqdul bilikallahi fi jajai sawi. Nah, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam surga itu ada namanya surga Ar-Rayyan. Nah, dan yang masuk ke dalam surga itu adalah orang-orang yang berpuasa. Makanya hadirin wal hadirat rahimakumullah, nah, selama kita masih bisa, nah jangan kita inting-intingkan ibadah. Nah, aku jangan puasa lamanya esok jangan ibadah. Nah, jangan. Kenapa? Nah, karena Allah sudah mempersiapkan surga Ar-Rayyan di dalam hati. Dan kan masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang berpuasa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mungkin ini yang bisa ulun sampaikan di pertemuan penyampaian al-Qur'an ini, dan jelas di penyampaian ulun ada kekeliruan, kesalahan, kehidupan, kejanggalan dan sebagainya. Ulun akan banyak-banyak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma